Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah minggu ini adalah percaya Allah yang membangkitkan. Sebagai bacaan diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Sebagai nas ayat yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Betapa berbedanya orang mati dan orang hidup. Orang mati tak bisa bergerak, tak bisa berbicara, tak bisa mendengar, dan tak bisa melihat. Sedangkan orang hidup tentu pada umumnya bisa. Lazarus sudah mati 4 hari di makam berbatu. Ia membujur kaku dan sudah berbau. Perhatikan ayat 39. Dunia orang mati berbau busuk karena bakteri pembusuk yang menggerogotinya. Berbeda dengan dunia orang hidup yang tentu bisa menjadi harum dengan beragam wangi-wangian yang ada. Lazarus terpisah dari dunia orang yang hidup oleh batu besar yang menutupinya di makam. Dunia orang mati bisa menjadi gambaran dari kuasa dosa yang membuat manusia mati dan berbau busuk dalam sikap dan perilakunya. Kita memang belum mati secara fisik, namun mungkin kita sudah mati secara rohani. Seperti apa kematian secara rohani itu? Yang pertama, kita mungkin mati dalam iman. Kadang kita begitu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang berlebihan. Terlebih saat ini, ketika kita sedang menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Hari demi hari kita isi dengan kecemasan. Dampaknya, kita tak bisa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita tak bisa merasakan pelukan Tuhan dalam badai kehidupan ini. Tiap hari kita hanya mendengar berita tentang virus corona, tapi kita tidak mendengar suara Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita. Kita terlalu banyak berbicara tentang virus corona yang membawa duka dan kematian, sampai kita tidak memberitakan Injil Yesus Kristus yang membawa sukacita dan kehidupan. Kita tak bisa melihat kehadiran Tuhan Sang Immanuel di tengah kita. Tampaknya ada batu besar yang menutup telinga dan mata hati kita, sehingga kita tak bisa mendengar dan melihat Tuhan yang hadir di tengah kita. Kita kehilangan damai dan sukacita di hati. Kita selalu merasa insecure, merasa tidak aman terus-menerus. Yang kedua, kita mungkin mati dalam kasih dan kepedulian. Kita tak mau dan tak mampu bergerak bagi sesama karena kasih yang mati. Kita tak bisa melihat dan tak bisa mendengar penderitaan sesama. Tampaknya ada batu besar yang menghalangi telinga dan mata hati kita. Kita tak peduli dengan sesama dalam penderitaan mereka. Saat banyak korban berjatuhan karena wabah virus corona ini, kita tidak mau tahu. Tak mau dengar anjuran pemerintah agar waspada dan melakukan sosial atau physical distancing. Yang penting, saya sehat, mau pergi kemana suka-suka gue. Kita tak peduli bahwa bisa jadi kitalah yang membawa virus yang membuat sesama kita celaka. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri saja. Bukannya berbagi saat krisis seperti ini, kadang kita malah sibuk menimbun barang dan bahan yang sangat diperlukan masyarakat untuk diri kita sendiri saja. Atau kita menjualnya lagi dengan harga yang melangit, yang begitu tinggi. Akhirnya, barang-barang jadi langka dan orang-orang yang sangat membutuhkan malah
tidak bisa mendapatkannya. Yesus menangis sedih melihat realita kuasa dosa dan maut ini. Namun kasih Yesus begitu besar kepada Lazarus. Yesus mendekati kubur yang di dalamnya terdapat Lazarus yang sudah berbau itu. Yesus memerintahkan untuk mengangkat batu yang memisahkan dunia orang mati dan dunia orang hidup. Yesus angkat batu itu. Yesus mulai membuka jalan agar Lazarus yang mati ini bisa terhubung kembali ke dunia orang hidup. Gerak Tuhan Yesus mendekati kubur Lazarus menjadi gambaran bahwa Tuhan Yesus yang mulia itu mau turun dari sorga untuk mendekati kita yang sudah mati dan berbau busuk oleh dosa dan pelanggaran kita. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, oh Yesus rela mati agar kita hidup. Yesus menyingkirkan batu besar yang memisahkan kita dari kehidupan, agar kita bisa terhubung kembali ke dunia kehidupan. Selanjutnya, Tuhan Yesus dengan suara keras berseru, Lazarus, marilah keluar. Suara keras Tuhan Yesus menggetarkan dan meruntuhkan kuasa kematian. Malaikat maut bergetar dan takluk di hadapan Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup. Lazarus pun keluar memasuki dunia kehidupan. Tuhan Yesus juga berkuasa untuk membangkitkan kita yang sudah mati karena dosa. Sabdanya yang penuh kuasa menghidupkan kita dan menarik kita keluar dari kematian iman dan kematian kasih kita. Mari kita renungkan kuasa firman Tuhan yang membangkitkan iman dan kasih kita. Yang pertama, firman Tuhan berkuasa membangkitkan iman kita yang mati. Saat iman kita hidup, kita kembali bisa mendengar suara Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita. Kita bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah pergumulan kita. Kita bisa merasakan dekapan Tuhan dalam badai kehidupan kita. Kita merasakan kembali pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Damai dan sukacita Tuhan kembali kita rasakan. Kita mampu mengatasi ketakutan. Kita bisa merasa aman di tengah ketidakamanan. Kita bisa merasa tenang di tengah ketidaktenangan. Inilah iman yang sudah Tuhan hidupkan. Dengan iman yang hidup, kita akan mampu memberikan keteduhan bagi sesama, tidak menyebar kepanikan. Dengan iman yang hidup, kita mampu membawa ketenangan di tengah badai corona ini. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa membangkitkan kasih dan kepedulian kita yang mati. Saat kasih dan kepedulian hidup di dalam diri kita akan peduli terhadap pergumulan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita melihat banyak penderitaan akibat pandemi ini. Kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri saja, tapi kita akan terlibat dalam gerakan kemanusiaan bagi sesama. Ada solidaritas dan bela rasa yang hidup dalam hati kita, yang membuat kita bergerak dalam gerakan kasih. Dalam kasih Tuhan, kita akan berbagi kepada sesama dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Berbagi harta, berbagi waktu, tenaga, dan apapun yang bisa kita bagikan. Kasih kita yang sudah Tuhan bangkitkan akan membawa kehidupan bagi sesama kita. Dan sesama kita pun akan merasakan kasih Yesus yang menghidupkan, yang hidup dalam diri kita. Iman dan kasih yang mati bisa Tuhan hidupkan. Kebusukan sikap kita bisa Tuhan ubahkan menjadi sikap yang mulia. Dan kita pun akan membawa keharuman bagi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita akan mengalami kehidupan Kristus seperti ini saat kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab Yesuslah Sang Kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Selamat mengalami kehidupan dalam Kristus. Tuhan memberkati.